Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya pagi ini ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini kita semua pasti pernah atau bahkan mungkin sedang menghadapi badai. Badai dalam pekerjaan, dalam keluarga, masalah kesehatan atau pergumulan iman yang seolah-olah ingin menenggelamkan kita. Gema kabar baik pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-14 sampai ke-44. Tetapi saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-21 sampai ke-25. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Santapan harian memberikan judul "Diabaikan tetapi tidak mengabaikan", Sabtu 19 Juli 2025. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan Julius kepada jurumudi dan nahkoda terbukti sebagai kesalahan. Angin badai turun dan melanda kapal dengan dahsyat. Hasilnya, bukannya tiba di tujuan, mereka malah hanyut di laut selama berhari-hari. Segala ilmu dan teknik pelayaran mereka tidak banyak menolong. Tindakan mereka menjadi simpang siur. Dengan susah payah mereka menaikkan skoci kapal dan memasang alat-alat penolong. Tetapi kemudian mereka membuang muatan dan alat-alat kapal ke laut. Keputusasaan menjadi tak terhindarkan. Di satu sisi, demikianlah akibat dari mengabaikan peringatan sahabat. Di sisi lain, Paulus yang diabaikan tidak mengabaikan mereka. Dengan tegas ia mengingatkan mereka akan peringatannya, tetapi ia masih berupaya untuk menyemangati mereka atas dasar janji Allah. Meski para awak kapal berusaha melarikan diri dan para prajurit harus membuang skoci, ia tetap menasihati dan melayani mereka. Karena Paulus, semua orang kembali bersemangat, makan sampai kenyang dan bertahan sampai mereka mencapai daratan dengan selamat, termasuk para tahanan yang hampir dibunuh. Meski tidak mudah, mengikuti teladan Paulus yang tidak mengabaikan ketika diabaikan adalah kewajiban orang Kristen. Hal-hal tertentu seperti latar belakang yang tidak begitu terkenal, postur tubuh yang mungil, dan status yang dipandang sebelah mata mungkin membuat kita cenderung diabaikan. Jangan berkecil hati, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat krisis terjadi, kebenaran akan terbukti dan suara kita akan berdampak besar. Hendaknya kita tidak berpaling dari jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kita. Jadilah cerminan kasih Allah yang terus menghibur, memelihara dan menyelamatkan. Bahkan mereka yang dahulu tidak percaya dan menolaknya sekalipun. Dahulu atau bahkan sampai sekarang kita pun pernah mengabaikan suaranya, bukan? Tapi kita terus dipanggil, dinasihati, dan dilindungi olehnya. Karena itu marilah kita juga terus berupaya untuk bisa menyemangati, melayani, dan melindungi sesama kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami belajar dari Rasul Paulus bahwa sekalipun kami berada di tengah badai kehidupan yang paling hebat, Engkau adalah Allah yang tetap beserta kami. Janji penyertaan-Mu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kami. Tuhan, seringkali kami merasa takut.
cemas, dan kehilangan harapan saat diterpa masalah. Sama seperti para awak kapal itu, ampuni jika kami lebih sering memandang besarnya ombak daripada memandang kebesaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk memiliki iman yang teguh seperti Paulus. Iman yang berpegang pada janji-Mu, bukan pada keadaan di sekitar kami. Mampukan kami untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin juga dalam keadaan di dalam badai mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Nahkoda Agung dan Sauh pengharapan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.